mengadili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang. Ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya. Dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara. Dan ini kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi pribadi betul. Emang boleh jadi presiden turun minta rumah tangkap dan Kami dialihkan kepada Bapak. resolusi adat dan melawat regenerasi Presiden Jokowi. Suaranya kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusung berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama Ijazah Jokowi palsu dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kanang. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Sobat Politik, hari ini kita harus bicara jujur mengenai situasi negara kita yang tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu lalu, jagat media sosial digemparkan oleh aksi
untuk rasa besar-besaran yang terjadi langsung di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo. Ribuan pendemo yang bergabung dalam aliansi rakyat bergerak turun ke jalan dengan tuntunan yang sangat keras, yaitu tangkap dan adili Jokowi beserta kroni-kroninya. Gerakan ini muncul tanpa alasan. Rakyat merasa dikhianati oleh langkah-langkah politik mantan Presiden ke-7 yang dinilai masih terus melakukan cewek-cewek di pemerintahan saat ini. Isunya mulai dari melengkekan kekuasaan keluarga hingga masalah klasik yang sampai hari ini sengaja dibiarkan mengembang, yaitu kasus dugaan ijazah palsu. Sebenarnya, polemik ini sangat sederhana, sobat politik. Jika memang asli, mantan Presiden Indonesia tinggal menunjukkan secara terbuka ke publik atau hadir di persidangan yang sudah dijadwalkan oleh hakim. Selesai perkara. Tapi apa yang terjadi sudah berkali-kali digelar. Yang kita lihat hanya gimmick politik untuk menenangkan hati rakyat. Akibatnya, aparat penegak hukum terkesan gamang dan takut untuk menyentuh lingkaran kekuasaan Solo. Dan tidak hanya soal ijazah. Masa kepemimpinan 10 tahun lalu dikritik tajam karena dinilai meninggalkan beban utang negara yang menumpuk serta kebijakan investasi asing yang dianggap merugikan kedaulatan bangsa. Kini, harapan besar tertuju pada pundak Presiden Prabowo Subianto. Rakyat meminta ketegasan agar kasus ini diusut tuntas tanpa pandang bulu. Jangan sampai presiden baru dicap hanya sebagai boneka politik. Hukum harus ditegakkan demi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Jika penegak hukum dan KPK juga tidak berani bergerak, tampaknya rakyat sendiri yang akan terus menyuarakan keadilan di jalanan. Teman-teman, sekarang mari kita lihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Sekarang, teman kita, Iyeng, memberikan tanggapannya. Hajar terus, jangan kasih kendor, saya mendukung dan mendoakan. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Tatang, juga memberikan tanggapannya. Sudah waktunya geng Solo dinepalkan. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita, Pono, juga memberikan tanggapannya. Tegakkan terus, saudara, tanpa demo. Wakil rakyat tak berguna, bubarkan DPR. Ya, teman kita Ahmad juga memberikan tanggapannya. Waduh, lanjutkan saudara-saudaraku. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Purba juga memberikan tanggapannya. Lengsarkan dulu Joko Widodo dan Gibran, baru kita sikat Mulyono, itu harus bisa. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Dalu juga memberikan tanggapannya. Lanjutkan rakyat di belakangmu. Lanjutkan rakyat di belakangmu. Kalian pewaris bangsa, jangan biarkan Indonesia tambah hancur. Teman kita Raffi juga memberikan tanggapannya. Maju terus saudaraku, kita bersatu untuk mewujudkan keadilan. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mayer juga memberikan tanggapannya. Maju terus pantang mundur. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mole juga memberikan tanggapannya. Lindungi para mahasiswa yang mencari keadilan buat rakyat. Amin. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Anwar juga memberikan tanggapannya. Tangkaplah dan daripada rakyat yang menghakimi. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Hari juga memberikan tanggapannya. Semoga para pendemo senantiasa dalam lindungannya untuk proses pengkhianat dan pemecah belah bangsa. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Musim juga memberikan tanggapannya. Moga Indonesia cepat atau kiamat. Yang korupsi neraka udah kangen. Tuh mati yang korupsi neraka bersyukur. Teman-teman, kita lanjut. Teman kita Siti juga memberikan tanggapannya. Anak sama bapak sama-sama bermasalah, akan tetapi presiden
tidak berkutik dengan mereka. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Zaki juga memberikan tanggapannya. Biarlah rakyat yang mengungkap keadilan. Jangan anggap rakyat mau diam terus lihat hukum di negara ini amburadul. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Riri juga memberikan tanggapannya. Semoga masyarakat Solo bisa tangkap dan adili Jokowi. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI harga mati.